Di sini memang agak unik sekali ya. Pada waktu lalu dari pemberitaan yang beredar, yaitu bahkan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan di sini mengatakan mulai 17 Agustus 2024 beli BBM subsidi dibatasi. Ya, karena kita sebagai masyarakat biasa ya harus mengikuti kebijakan dari pemerintahan, dan kita juga sudah menyiapkan ya kemungkinan setelah 17 Agustus ketika mau pergi beli BBM kemungkinan akan merogoh uang yang sangat banyak. Kita sudah mempersiapkan hal tersebut. Tiba-tiba di sini selang 2 hari ya, sekitar selang 2 hari ada pemberitaan bahkan menyebut seperti ini, yaitu dari Menko Airlangga. Tidak ada pembatasan pembeli BBM subsidi. Tidak ada rencana kita menaikkan harga BBM subsidi. Nah, di sini juga masih antar kementerian. Di sini juga sudah berbeda pendapat ya. Padahal kalau kita ketahui tidak ada visi misi menteri. Di situ hanya ada visi presiden. Apakah di sini setidaknya Presiden Joko Widodo menugaskan yaitu Menko Airlangga yaitu untuk membatasi pembelian subsidi BBM di sini, dan Menko Airlangga ya kemungkinan untuk kepentingan politik Pilkada 2024 tidak dibatasi atau belum dibatasi pada 17 Agustus. Ya, semua saja bisa saja terjadi ya. Setelah 17 Agustus di situ sangat banyak sekali ya kemungkinan pada bulan September, Oktober, dan menurut saya ketika ada pembatasan BBM subsidi di sini, menurut saya juga akan berpengaruh kepada apa? Ya kepada hasil pilkada kalau menurut saya. Apalagi Presiden Joko Widodo saat ini juga ada 2 kandidat calon kepala daerah ya seperti Kaesang dan bahkan Bobi Nasution, menantu dari Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya kalau BBM subsidi sini dibatasi pada 17 Agustus atau setelah 17 Agustus di sini, kemungkinan juga akan ya setidaknya mengurangi elektabilitas lah dari kedua keluarga Presiden Joko Widodo ini, anak dan juga menantu. Kemungkinan akan berpengaruh ya pada pilkada serentak, dan akhirnya di sini kemungkinan bisa jadi berubah pikiran dan melalui Pak Airlangga Hartarto di sini tidak ada pembatasan pembeli BBM subsidi, tidak ada rencana kita menaikkan harga BBM subsidi. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, titah Lord Luhut, mulai 17 Agustus 2024 beli subsidi BBM dibatasi untuk menghemat keuangan negara. Mantap nggak tuh? Di sini bahkan dikomentari oleh Stephen Pegel, Airlangga katakan tak ada rencana pembatasan BBM subsidi. Beda dengan Lord dan Erick, antar menteri aja nggak kompak, udah beda-beda pendapat. Ya, seperti itu. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira beritanya seperti apa sih di sini, yaitu tertanggal 9 Juli 2024. Mulai 17 Agustus beli BBM subsidi dibatasi. Di sini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal melakukan pembatasan pembelian volume bahan bakar minyak BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Luhut mengatakan pendistribusian BBM bersubsidi selama ini masih kurang tepat sasaran, sehingga dengan adanya pembatasan pemberian BBM subsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak. Menurut Luhut, saat ini PT Pertamina selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Ia pun berharap pada 17 Agustus mendatang pembatasan BBM bersubsidi dapat direalisasikan. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita bertahap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kata Luhut dikutip dari akun Instagramnya pada 9 Juli. Nah, di sini yang cukup mengejutkan lagi, setelah beberapa hari diungkap oleh Luhut Binsar Panjaitan akan dibatasi, ternyata ada berita lagi dari CNBC, Airlangga bantah Luhut tak ada pembatasan BBM subsidi 17 Agustus. Di sini wacana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi 17 Agustus masih belum jelas. Dua menteri koordinator pemerintahan Presiden Jokowi tak searah dalam pemberian pernyataan terkait kebijakan itu. Dua menteri itu adalah Menteri Perekonomian Airlangga dan Menko
Kemaritiman Luhut. Luhut secara terang-terangan menyatakan pada 17 Agustus akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi terhadap orang-orang yang tak berhak mendapatkannya. Sementara itu, Airlangga menegaskan tidak ada pembatasan. Yang ada ialah penurunan kadar sulfur yang ada dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia. Tidak ada pembatasan. Yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM. Tentu kita harus melihat udara Jakarta, air kualitinya, dan mengkhawatirkan bagi kesehatan. Tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah, tegas Airlangga. Nah, jadi gimana menurut Anda ya? Di sini juga sangat membingungkan sekali ya. Ada yang menyatakan yaitu mulai 17 Agustus beli BBM subsidi dibatasi. Ternyata pada pemberitaan setelah selang 2 hari di situ bahkan Kementerian Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada pembatasan untuk membeli BBM subsidi. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya? Yaitu ketika Pak Lut Binsar Panjaitan setidaknya mengatakan mulai 17 Agustus beli BBM subsidi dibatasi. Di sini dari Toto, banyak jalan dibangun tapi mobilitas dibatasi dengan BBM, pinter tenan. Di sini Lord segala road. Ya, di sini dari Nala, nggak boleh beraktivitas berlebihan kalau versi Wagih Mandip. Di sini dari Ali Taufik, batasi nggih Supra ini. Ya, di sini dari Tempo, Lut beri sinyal pembatasan pembelian BBM subsidi. Di sini dari tempo.co. Di sini dari Kanti, hal-hal yang menyangkut hidup masyarakat luas begini seharusnya pakai PP nggak sih? Kok enak ae main titah. Mantap nih, nggak sabar tanggal 17 Agustus, keren langkahnya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira ketika Pak Airlangga Hartarto di sini mengatakan tidak ada pembatasan membeli BBM subsidi, kira-kira komentarnya seperti apa? Di sini dari Gareli, udah mulai pecah kongsi. Dayang-dayang Jokowi mulai bawa diri samping-samping karena mereka tahu Jokowi bakal ditinggalkan esok. Karena sebagian besar proyek besar gagal diwujudkan Jokowi. Bawa diri sami-sami ya. Sebelum rakyat menuntut haknya. Di sini dari Blacklist, kayaknya mulai cakar-cakaran. Yang satu, ngambil empati agar jadi menteri lagi. Yang kedua, ngambil kesempatan dapat setoran sebelum jabatan habis ya. Apakah seperti itu ya? Di sini dari Tumbang terus, ada yang lempar isu setelah lihat reaksi penolakan masyarakat, ada yang nongol-nongol untuk membantah. Begitu aja terus sampai masyarakat bosan lihat drama seperti itu. Di sini bahkan dari Haru dan survei itu muncul mendagri klaim kepuasan terhadap Jokowi paling tinggi di antara para pemimpin negara. Ya, kalau saya katakan memang benar sih apa yang dikatakan oleh Mendagri ya. Tetapi memang dalam kurun waktu 1 tahun ini ya, di situ menurut saya ada anomali, hal yang tak wajar kalau menurut saya ya, mulai putusan MK dan sampai saat ini pun drama-dramanya juga hampir sama. Kalau kita lihat pembangunan menurut saya juga masif ya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tepatnya mulai 1 periode dan 4 tahun di masa pemerintahan di 2 periode. Di situ menurut saya apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo sangat keren sekali. Menurut saya juga wajar sekali ya kalau tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo, terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi bila dibandingkan presiden-presiden lainnya. Saya sangat sependapat sekali. Ya, karena memang Presiden Joko Widodo sampai saat ini juga suka blusukan ya, suka blusukan ke pasar-pasar, ke sawah-sawah dan menyapa masyarakat. Menurut saya itu hal yang keren yang patut ditiru oleh capres-capres lainnya kemungkinan ya pada periode 2029. Ya, semoga sajalah pada pilkada serentak mendatang bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting bisa berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.